pada yang presentasi hari ini. Dari Novita. Terima kasih, izin share screen dulu. Ya. Sudah nampak? Ya, sudah, Bu. Sudah, Bu. Bisa dimulai. Oke. Waktunya kurang lebih 8 menit untuk presentasi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah, terima kasih untuk kesempatannya. Pagi ini saya akan mencoba untuk memaparkan makalah yang berjudul Implementasi Pendidikan Life Skill untuk Siswa di Sekolah Dasar. Saya Novita beserta Ibu Banun akan mencoba memaparkannya. Baik, yang pertama mungkin kita perlu tahu dulu apa itu life skill. Jadi banyak sekali pendapat para ahli tentang apa itu life skill. Saya ambilkan dulu dari WHO. Life skill adalah kemampuan untuk berperilaku yang adaptif dan positif yang membuat seseorang dapat menyelesaikan kebutuhan dan tantangan sehari-hari dengan efektif. Lalu pendapat dari Bapak Muhaimin. Sebentar. Life skill adalah kecakapan yang dimiliki seseorang untuk mau hidup dan berani menghadapi problema hidup dan kehidupan secara wajar tanpa merasa tertekan, kemudian secara proaktif dan kreatif mencari serta menemukan solusi sehingga akhirnya mampu mengatasinya. Jadi pada intinya life skill ini sangat dibutuhkan supaya bisa menjadi manusia yang maksimal baik secara pribadi, sebagai keluarga, masyarakat maupun sebagai warga negara. Baik, next Bu. Nah, seberapa penting life skill ini? Life skill ini sangat penting, tetapi sayangnya di Indonesia ini muatan kurikulumnya cenderung memperkuat kemampuan teoritis akademik atau academic skill. Ditambah lagi dengan keadaan sejak pandemi ini mengharuskan anak-anak banyak berada di rumah sehingga terpapar gadget dan sangat sulit orang tua untuk menerapkan pendidikan life skill ini di rumah. Sementara life skill ini sangat penting mengingat ini sangat dibutuhkan untuk anak-anak saat dewasa nanti. Nah, permasalahannya bagaimana implementasi pendidikan life skill pada siswa di sekolah dasar? Apakah bisa? Lalu bagaimana peran orang tua dalam memberikan pendidikan life skill pada anak? Dan kemudian bagaimana proses implementasi for age targeting life skill? Lalu penelitian ini yang saya gunakan adalah metode studi kasus. Setting penelitiannya adalah sebuah sekolah dasar swasta di Kota Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Data dan sumber data yang saya ambil adalah orang tua murid dari kelas 1 dan kelas 2, mengingat kelas 1, kelas 2 ini kan kelas rendah, jadi untuk penerapan pendidikan life skill masih bisa dibentuk di usia itu. Yang saya lakukan melalui observasi, wawancara, kuesioner, dan dokumentasi. Lalu hasil dari observasi dan wawancara yang saya lakukan itu, saya temukan data bahwa memang orang tua sebenarnya sudah mengajarkan pendidikan life skill ini pada anak-anaknya di rumah sejak usia dini. Dan mereka juga sepakat bahwa mereka membutuhkan sekolah untuk bersinergi menerapkan pendidikan life skill ini juga di sekolah. Nah, bagaimana penerapannya? Bisa melalui penerapan petugas piket kelas, piket halaman sekolah, membereskan musola, mencuci kotak bekal masing-masing, menjadi pemimpin, dilibatkan dalam diskusi misalnya, atau diminta untuk presentasi di depan kelas. Jadi sebenarnya untuk pendidikan life skill di sekolah ini tidak membutuhkan jam khusus, tapi bisa diselipkan melalui kegiatan anak-anak sehari-hari di sekolah. Kemudian tentang keterlibatan orang tua, seperti yang saya sampaikan tadi, orang tua membutuhkan sekolah, sekolah juga membutuhkan orang tua, karena harus bersinergi bersama-sama untuk mendapatkan hasil yang optimal. Jadi jangan sampai di sekolah beda, di rumah beda. Misalnya di sekolah kita menerapkan peraturan bahwa habis belajar atau habis makan kita harus menempatkan segala sesuatunya di tempatnya. Sementara di rumah misalnya orang tua tidak melakukan itu, habis makan ditinggal begitu saja atau seperti itu. Jadi sehingga keterlibatan orang tua itu sangat dibutuhkan supaya terjadi keselarasan antara di rumah dengan di sekolah. Lalu kemudian untuk for age targeting life skill, di next ya Bu ya. Nah ini juga sebuah model yang digagas oleh Dr. Patricia Hendrick dari Iowa. Jadi beliau ini menyelaraskan
pendidikan life skill menjadi 4 komponen, yaitu head, heart, hand, dan health. Jadi ini bisa kita implementasikan juga. Sebenarnya ini untuk penelitian remaja, tetapi bisa kita sedikit sederhanakan supaya bisa kita terapkan di anak-anak. Baik, next Bu. Nah, apa itu 4H Targeting Life Skill Model? Jadi dibagi menjadi 4H tadi yang saya katakan. Head itu mencakup thinking dan managing, bagaimana mereka mengatur, merencanakan kehidupannya, misalnya mengatur perjalanan dan lain sebagainya. Saya tidak mengupas dalam ya karena ini banyak sekali. Jadi saya kupas luarnya saja. Heart ini mencakup caring dan relating, bagaimana hatinya mudah tersentuh, empati, dan bagaimana hubungan dengan keluarga dan masyarakat. Lalu hand ini menyangkut giving and working. Jadi bagaimana mereka bisa bekerja, mengatur hidupnya sendiri, bisa mandiri dan bisa memenuhi kebutuhan atau menyiapkan kebutuhan baik pangan, sandang, papannya mereka masing-masing nanti saat telah dewasa. Lalu health itu being and living, bagaimana mereka bisa menjaga diri dan tubuh mereka, bagaimana mereka bisa merasa aman untuk dirinya sendiri. Nah, ini bisa nanti metodenya bisa menggunakan metode apa saja, tetapi saya kupas sedikit di sini. Misalnya contohnya kita bisa melakukan planning activities atau aktivitas merencanakan sesuatu. Jadi misalnya kita ingin merencanakan sesuatu perjalanan, kita libatkan anak-anak untuk merencanakan itu, untuk berdiskusi. Jadi di situ dalam kegiatan itu saja anak-anak sudah belajar teamwork, belajar planning dan juga belajar leadership. Dan masih banyak metode lain yang bisa kita gunakan dalam pendidikan life skill ini. Next Bu. Nah, kesimpulannya, jadi implementasi pendidikan life skill ini sangat penting dan sangat bisa dilakukan di sekolah melalui kegiatan sehari-harinya, jadi tidak butuh waktu khusus. Tetapi, pendidikan life skill ini sangat membutuhkan keterlibatan orang tua. Supaya apa? Supaya terjadi keselarasan antara pendidikan life skill di sekolah dan di rumah. Jadi tidak terjadi perbedaan yang akan membuat anak-anak bingung dan jadi pembenaran diri sendiri nanti. Ibu saya nggak pernah misalnya mengajarkan ini, kenapa di sekolah harus seperti ini. Jadi supaya terjadi keselarasan, sinergitas antara sekolah dengan keterlibatan orang tua itu sangat dibutuhkan. Lalu implementasi 4H Targeting Life Skill ini juga bisa dijadikan kerangka. Jadi dalam kita menyusun atau merencanakan pendidikan life skill apa yang akan kita terapkan lebih dulu, misalnya ini akan sangat membantu baik bagi guru maupun bagi orang tua supaya rencana pendidikan life skill ini bisa lebih tersusun dan terencana. Oke, next Bu. Nah, saran untuk sekolah maupun orang tua itu kurang lebih sama. Dibutuhkan sinergitas, keselarasan, dan 4H Targeting Life Skill ini bisa dijadikan kerangka dalam pemetaannya. Oke. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan. Kekurangan atau kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada yang ingin kurang jelas atau ingin ditanyakan, mungkin bisa diskusi lagi di luar. Oke, terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Novita.